Halo bos, ketemu lagi. Udah lama ya, ada sebulan mungkin saya nggak upload. Yang terakhir itu yang bikin gagang ya. Mata saya kena serpihan besi panas. Oke. Jadi ini saya di workshop lagi seperti biasa. Ini saya buat bilah mandau. Ini tempalnya. Oke bos, jadi ini saya mulai membuat ini itu tadi siang sekitar, kalau nggak jam 11, setengah 11. Dan sekarang sudah jam 5 sore. Jadi setengah hari jadi seperti ini. Jadi membuat bilah mandau itu tidak mudah. Setengah hari cuma seperti ini. Oke, ini yang berapa kali saya bilang, banyak yang bertanya juga, dipukul nih. Cuman ini belum saya buat lagi. Jadi ini akan dilanjut besok. Oke. Ini setengah hari proses pembuatannya. Dan ini asal mulanya, ini bahannya per ya. Asal mulanya panjangnya seperti ini. Seperti ini, dan jadinya seperti ini. Ini panjangnya kalau nggak salah sih tadi sekitar 30. Oh iya betul, sekitar 33, nggak kelihatan, sekitar 33. Dan jadinya ini nanti akan saya potong ya. Jadi kita hitung dari sini, ini jadinya 54. Oke. Dari 33 jadi 54, itu naiknya memanjang 21 cm. Wow. Dan itu manual. Saya buat ini manual. Saya tidak punya power hammer, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya hammer biasa dan landasan yang saya beli di penumpukan itu dari pen, nggak tahu pennya apa, pen alat berat katanya. Oke. Kalau teman-teman masih ada yang bertanya bagaimana membuat cekungan-cekungannya, di video yang tadi di depan tadi itu ada, saya kasih lihat sedikit tekniknya. Ada sedikit di situ saya kasih lihat tekniknya, bagaimana bisa membuat ini masuk ya. Memukul ini itu kita harus bolak-balik terus agar yang sebelah sini cembung ya. Seperti ini bisa dilihat.
yang sebelah sini cekung. Kalau yang udah jadi, ini ada pesanan orang Bekasi ya. Nih, ini kan. Ini masuk ini bos. Tuh, cekung dia. Kalau yang ini cembung, bisa dilihat tuh. Nah, kelihatan kan? Ini cekung, yang sini cembung. Oke. Dan ini tinggal disepuh saja lagi, atau hardening, pengerasan, atau bahasa lainnya juga ada quenching. Oke. Ini dari per juga. Saya mempelajari menempa ini itu dari SMP. Kenapa sih kok lama banget ya? Dan padahal cuma tinggal dibakar terus dipukul-pukul jadi. Tapi ya nggak segampang itu. Sekarang saya sudah punya anak 2. Yang pertama itu sudah SMP kelas 1. Kelas 1. SMP kelas 2. Udah mau naik kelas 3. Ya, SMP kelas 2. Nah, yang kecil itu TK. Lama kan untuk mempelajari ini. Jadi gini. Kenapa begitu lama waktu yang diperlukan untuk belajar ini? Karena pertama, kita harus mengenal dulu karakter setiap logam. Yang biasa disebut, kalau orang luar itu menyebutnya adalah ilmu metalurgi. Metalurgi itu adalah ilmu pengetahuan tentang logam. Ya. Jadi setiap logam, baja, per, bearing, besi, apalagi masih banyak lagi itu. Bahkan sampai ke nikel, titanium, zirkonium, apalagi ya, tembaga, perunggu, perak, emas, itu kita harus mempelajari semua. Kenapa? Karena di Mandau terkadang itu ada tatah dari kuningan, perak, bahkan ada yang dari emas tatahnya. Oke? Jadi kita harus mempelajari itu dulu. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari yang biasa disebut ilmu metalurgi, itu kita pasti tahu dengan karakter logam-logam ini. Ya, kenapa sih harus mengenal karakter? Agar itu membuat kita mudah pada saat membuat ini. Seperti saya tidak memerlukan alat apa-apa, hanya menggunakan hammer. Itu kalau tidak salah berapa kilo ya, lupa saya, sekitar 2,5 kilo kalau nggak salah. Nah, hammer itu kemudian dengan landasan tempa yang seperti itu saja. Jadi saya hanya punya 2 itu saja. Nggak perlu palu khusus, nggak, hammer khusus nggak, landasan khusus itu nggak. Jadi hanya itu yang seperti yang sering seperti teman-teman lihat. Ya, seperti itu saja. Nah, kalau kita sudah mempelajari metalurgi, ya, kemudian kita pelajari lagi fungsi kegunaan hammer. Nah, kalau kita mempelajari fungsi kegunaan hammer, itu cukup dengan 1 hammer. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat hampir seluruh yang kita mau. Kalau ada hammer-hammer yang tambahan itu ya bantuan. Ya, oke. Nah, jadi
Ini hammer yang biasa saya gunakan. Ya, ini wah, sudah hilang tulisan LB-nya. Jadi ini tadinya kan yang sini dengan yang di sini itu sama. Kemudian saya rubah begini. Ini ada fungsinya, bos, ya. Jadi setiap sudut, setiap sisi hammer ini bisa digunakan. Ya. Jadi kita tidak cuma mengandalkan ini. Sisi ini bisa kita gunakan, ya. Sudutnya ini, yang ini bisa kita gunakan, yang ininya juga bisa kita gunakan, ini bisa kita gunakan. Ini fungsinya banyak. Jadi bahkan di sini, nih, ya. Yang bagian sininya ini juga bisa, ya. Jadi kalau kita memahami ilmu metalurgi, kemudian memahami fungsi kegunaan dari setiap sisi dan sudut hammer, maka kita akan mudah membuat mandau. Terus seperti saya ada pernah membuat kunai, pisau lemparnya ninja itu ya, yang sering di film-film Naruto. Terus saya membuat kemarin itu kujang. Nah, itu saya hanya menggunakan ini. Saya tidak menggunakan power hammer pakai mesin, enggak. Terus alat press juga enggak. Dengan landasan yang bermacam-macam bentuk juga tidak. Aneka macam hammer atau palu juga tidak. Jadi saya hanya menggunakan ini saja, bos, ya. Karena nenek moyang kami dari dulu juga ya memang begini. Cuman punya 1 atau 2 hammer. Bahkan zaman dulu hammernya terbuat dari batu, bener-bener batu. Setelah punya hammer yang dari besi, baru mereka punya hammer-hammer yang seperti ini, ya. Oke, bos, jadi saya mau pulang, udah sore. Sampai jumpa video saya selanjutnya. Bye.